Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujiati. Kali ini saya akan membagikan sedikit materi terkait status gizi buruk pada balita. Status gizi balita adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Gizi merupakan hal penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan balita. Apabila status gizi balita tidak tercukupi, maka dapat terjadi komplikasi pada kesehatannya. Misalnya seperti anak menjadi cepat lelah karena kekurangan energi, serta gangguan pada otak, dan lain-lain. Hal ini jika terjadi secara terus-menerus akan menjadi masalah yang sangat serius, terutama pada status gizi balita. Status gizi balita dibedakan antara status gizi baik, kurang, dan buruk yang diukur dengan menggunakan salah satu indeks antropometri, yaitu indeks berat badan menurut umur. Apa sih gizi buruk? Gizi buruk selama ini diketahui sebagai salah satu permasalahan kesehatan yang belum tertangani dengan tuntas, sehingga diperlukan intervensi dan penanganan yang serius karena sifatnya yang irreversibel atau tidak dapat kembali. Artinya, permasalahan gizi buruk dapat berdampak pada perkembangan balita yang terus berlangsung dalam jangka panjang, sehingga meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas. Beberapa upaya dalam pencegahan risiko gizi buruk pada balita dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu. Harapannya, ibu memiliki bekal pengetahuan dan pendidikan terkait gizi yang cukup, sehingga ibu mampu bersikap dan berperilaku yang mendukung tercapainya tujuan meliputi pentingnya aspek gizi bagi balita, resiko gizi buruk, dan upaya preventif yang dapat dilakukan. Sumber gizi dan fortifikasi makanan untuk balita, serta pembuatan menu makanan yang kaya akan gizi, hingga penyimpanan makanan agar tidak menurunkan nilai gizi. Intervensi gizi juga dapat dilakukan melalui penguatan program terkait gizi balita yang telah difasilitasi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu, melalui penguatan dan optimalisasi pada tenaga kesehatan dan kader, sebagai ujung tombak dalam penerapan pencapaian program gizi yang sesuai target serta indikator. Sesuai dengan penata laksanaannya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membagi penanganan gizi buruk pada anak dibagi atas 3 fase, yaitu yang pertama, fase stabilisasi, di mana keadaan ketika kondisi klinis dan metabolisme anak belum sepenuhnya stabil. Dibutuhkan waktu sekitar 1-2 hari untuk memulihkannya, atau bahkan bisa lebih tergantung dari kondisi kesehatan anak tersebut. Tujuan dari fase ini yakni untuk memulihkan fungsi organ-organ yang terganggu, serta pencernaan anak agar kembali normal. Dalam fase ini, anak akan diberikan formula khusus berupa F75 atau modifikasinya. Pada fase ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemberian susu formula sedikit tapi sering. Pemberian formula khusus dilakukan sedikit demi sedikit tapi dalam frekuensi yang sering. Cara ini bisa membantu mencegah kadar gula darah rendah atau hipoglikemia serta tidak membebankan saluran pencernaan, hati, dan ginjal. Pemberian formula khusus dilakukan selama 24 jam penuh. Jika dilakukan setiap 2 jam sekali, berarti ada 12 kali pemberian formula khusus, dan jika dilakukan setiap 3 jam sekali, berarti ada 8 kali pemberian formula khusus. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi yakni masa ketika perubahan pemberian makanan tidak menimbulkan masalah bagi kondisi anak. Pada fase transisi ini biasanya berlangsung selama 3-7 hari dengan pemberian susu formula khusus berupa F100 atau modifikasinya. Fase transisi ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemberian formula khusus dengan frekuensi sering dan porsi kecil, paling tidak setiap 4 jam sekali. Jumlah volume yang diberikan pada 2 hari pertama tetap menggunakan F75, serta ASI tetap diberikan setelah anak menghabiskan porsi formulanya. Jika volume pemberian formula khusus tersebut telah tercapai, tandanya anak sudah siap untuk masuk ke fase rehabilitasi. Dalam fase transisi ini, pemberian F100 bisa dilakukan dengan menambah volumenya setiap hari. Hal ini dilakukan sampai saat anak tidak mampu lagi menghabiskan porsinya. F100 merupakan energi total yang dibutuhkan anak untuk tumbuh serta berguna dalam pemberian makanan di tahap selanjutnya.
Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi adalah masa ketika nafsu makan anak sudah kembali normal dan sudah bisa diberikan makanan agak padat melalui mulut atau oral. Akan tetapi, bila anak belum sepenuhnya bisa makan secara oral, pemberiannya bisa dilakukan melalui selang makanan atau NGT. Fase ini umumnya berlangsung selama 2-4 minggu sampai indikator status gizi BB per TB nya mencapai -2 standar deviasi dengan memberikan F100. Itu tadi sedikit materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.